Para sahabat, saya akan berbicara tentang ibu kota Nusantara. Lebih tepatnya saya membela IKN. Terus terang saya bukan antek, bukan penjilat Jokowi, tapi bukan orang yang bekerja mencaci maki beliau. Meskipun membuat kesalahan, membuat pelanggaran atas moral dan sebagainya, dan kemudian menimbulkan caci maki luar biasa, tapi saya tidak mengikuti itu ya. Saya tidak tidak menolak pandangan-pandangan yang mengkritik Jokowi, tapi juga tidak mengikuti. Sebaliknya saya juga tidak membela, ya, nggak membela. Saya dalam banyak juga bersikap kritis terhadap kebijakan Jokowi, terutama yang terkait dengan desa. Pokoknya parah lah, terkait dengan desa itu parah. Jadi yang saya perhatikan itu adalah apa yang dia kerjakan, terutama dari sisi policy ya. Jadi parah banget lah. Jadi saya sudah banyak berbicara, Jokowi itu tidak menempuh rute desa meskipun pinggiran memperkuat daerah dan desa gitu ya. Jadi membangun nawacita itu loh. Jadi membangun Indonesia dari pinggiran, tapi ya enggak. Rutenya tetap rute kota. Pinggiran desa ya enggak. Ya memang beliau beberapa kali menyampaikan hal penting. Misalnya bagaimana mengurangi urbanisasi dari desa ke kota. Kemudian daya ungkit ekonomi desa. Tetapi ya ini sebuah sistem pendekatan yang ditempuh. Ini ada menteri-menteri yang ngurus desa ya pating blasur ora cetha, tidak memuliakan desa, tidak menjawab apa yang disampaikan oleh presiden dan sebagainya. Jadi cuma terjebak pada proyek. Nah, presiden hanya membiarkan aja. Dan karena itu saya mengatakan bahwa ini legacy Jokowi untuk membangun desa ini ya datar-datar saja. Kalaupun ada prestasi ya hanya angka-angka yang semu, angka-angka yang hanya untuk apresiasi, untuk sensasi, tetapi kehilangan esensi. Tidak ada esensinya, itu nggak ada. Kita penting untuk mendengarkan denyut kehidupan orang desa. Paling tidak ya kehidupan kepala desa, perangkat desa. Yang terus-menerus bergolak, menyampaikan protes kepada pemerintah. Mereka hanya dijadikan sebagai alat, sebagai mandor proyek dan sebagainya. Tetapi para sahabat, untuk hal IKN, saya sejak awal konsisten membela itu. Ya, jadi sangat membela. Ada banyak pihak para penikmat Jakarta itu kan mengkritik habis-habisan terhadap IKN. Ya, satu ya kalimatnya begini. Ya masalah itu harus diselesaikan, jangan ditinggalkan. Satu poin ya. Kemudian yang kedua, ini pakai uang besar. 500 triliun gitu katanya ya. Itu nanti hanya akan membebani. Untuk apa gitu ya. Jadi 500 triliun daripada untuk membangun ibu kota baru, lebih baik untuk memperbaiki Jakarta. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga, ini proyek ambisius ini. Nanti paling akan mangkrak, mercusuar yang akan mangkrak dan pokoknya macam-macam lah. Ada yang mengusulkan kan begini ya, lebih baik memperluas. Jadi Jakarta diperluas misalnya sampai ke Jonggol atau ke Sentul atau kemana-mana ya. Artinya bisa mengurangi beban Jakarta. Artinya ada pandangan jangan pindah lah. Jangan pindah ya. Tetapi lebih baik ada policy, ada uang dan sebagainya itu untuk memperbaiki Jakarta sembari memperluas ibu kota itu sampai ke daerah Jawa Barat dan Banten gitu ya. Nah ini pandangan seperti itu kan para penikmat, para pendukung Jakarta. Para sahabat, saya ingin mengatakan bahwa Jakarta itu sudah dibangun ratusan tahun oleh negara. Jadi negara ini membangun Jakarta dengan cara apa? Eksploitasi. Eksploitasi terhadap daerah, terhadap negeri, terhadap desa. Mengambil hasil bumi dari desa. Mengambil tenaga kerja murah dari desa. Jadi memang Jakarta itu bisa hidup hanya karena kapitalisme global. Lalu buruh-buruhnya bagaimana? Lalu buruh makannya dari mana? Ya dari sektor informal, dari warung-warung itu. Memang ada orang mengatakan ada gula, ada semut gitu ya.
Jadi artinya mereka membangun pundi-pundi yang besar dengan pertumbuhan ekonomi, lalu dengan demikian akan menarik orang desa dan itu mereka anggap sebagai kebajikan. Tetapi dengan cara yang timpang, dengan cara yang eksploitasi. Jakarta bisa mewah, bisa besar seperti itu ya karena eksploitasi terhadap Papua, terhadap Kalimantan, terhadap ini. Itu omong kosong yang namanya NKRI kalau dengan cara timpang menghisap, melakukan eksploitasi semacam itu. Ya. Jadi Jakarta bisa tumbuh semacam itu dan lama-kelamaan dia menjadi sentrum kapitalisme global. Ya. Jadi Jakarta itu pusat segala-galanya, ya, pusat kekuasaan, peradaban, urbanisasi kapital, pokoknya segala-galanya ada di Jakarta, termasuk oligarki, perizinan, regulasi, lengkap semuanya ada di Jakarta. Kalau ada orang asing pengen memperoleh kekayaan Indonesia, pengen menguasai Indonesia, cukup berhubungan dengan para oligark, para penguasa regulasi, izin yang ada di Jakarta. Ya, dengan selembar kertas gitu ya, nanti bisa menguasai lahan begitu luas di penjuru negeri, itu menjadi sarana untuk eksploitasi. Dan nanti apa? Jakarta akan memperoleh hasil. Ya. Jadi misalnya Gubernur Banten, oke lah pengusaha Jakarta, ya silakan nanam saham di sini, investasi di sini, tetapi bangunlah kantor di sini. Tidak mau mereka. Ya, intinya ya itu, orang menikmati itu. Jadi persekongkolan antara kekuasaan sama kekayaan, aturan main, modal dan sebagainya ada di situ. Nah, di sisi lain Jakarta juga menimbulkan ini ya, pembusukan. Itu teori urbanisasi itu begitu ya. Urbanisasi itu menciptakan pembusukan kota dan pemiskinan desa, dan Jakarta itu buahnya urbanisasi di Indonesia. Kalau melihat keburukan urbanisasi ya lihatlah Jakarta itu. Ya, entah tempat kumuh, kemacetan, banjir, air dan sebagainya, masalah-masalah lingkungan dan sebagainya pasti akan ada di sana. Ya. Nah, kemudian Jakarta itu menuntut pada negara, menuntut pada pemerintah yang dulu dibangun oleh negara, lama-kelamaan setelah besar mereka menuntut pada pemerintah, pemerintah tolong ini biaya ini, bangun ini, sarana transportasi, sarana air dan sebagainya. Lalu orang mengatakan daripada 500 triliun untuk membangun IKN, lebih baik untuk memperbaiki Jakarta. Enak aja, itu kan logika penindasan itu begitu. Jadi artinya orang ngomong tentang penyelesaian masalah, di balik itu adalah penindasan. Itu mengatur negara, menghisap ya, daripada 500 triliun, 400-500 triliun untuk membangun Jakarta atau untuk membangun membiayai proyek penanggulangan kemiskinan yang ditarget dikendalikan dari Jakarta. Lebih baik ini disebar. Ini sama dengan dulu mau ada proyek jembatan Selat Sunda yang ratusan triliun lalu dipotong. Lebih baik ini digunakan untuk membangun jalan tol di Sumatera, untuk membangun jalan-jalan yang rusak di Ternate atau di manapun begitu ya. Jadi memang harus diratakan ini. Jadi artinya ya orang benar pemerataan, tetapi begini. Jadi yang ingin saya katakan bahwa Jakarta itu sudah menjadi negara tersendiri yang tidak mungkin bisa dikendalikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan ngikuti nalar itu tadi, nalar menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan masalah ya nanti uang 400-500 triliun itu hanya akan menumpuk di Jakarta, padahal uang itu juga berasal dari seluruh negeri gitu ya. Ya lebih baik itu disebar. Salah satunya membangun IKN. Nah menurut saya membangun IKN ini sama dengan membangun negara baru. Ya. Daripada pemerintah itu diatur, ditekan oleh Jakarta, lebih baik Jakarta itu ditinggalkan. Jadi Jakarta memang harus membangun dirinya sendiri. Itu biarkan menjadi kota mandiri dan itu memang sudah diproyeksikan. Tetapi jangan sampai merengek. Ini sudah kuat, sudah mandiri, tetapi tetap saja melakukan tekanan kepada pemerintah agar pemerintah itu mengatasi masalah yang dia hadapi. Ya, padahal sekali lagi ya mereka itu hari ke hari
mereka dapat pajak, dapat kekayaan dan sebagainya kan dengan cara ya itu yang tambang di Kalimantan atau di Papua dan sebagainya gitu. Jadi maksud saya ini harus kita bela. Tentu saja memang tidak apple to apple membandingkan proyek pembangunan 2 tahun dengan ratusan tahun. Dan ini pasti akan mengalami hiruk pikuk yang luar biasa, tantangan yang luar biasa, pasti tidak akan sebanding. Dan IKN Nusantara itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjadi sebuah negara baru yang tentu punya nilai Indonesia sentris daripada Jakarta. Ya. Jadi poin saya ini membangun negara baru dan tentu saja oligarki akan ada di mana-mana. Ada orang mengkritik saya, ini Toro ini mereduksi masalah. Pemindahan ibu kota ini kan sama aja dimakan dengan oligarki. Lalu saya katakan, Anda itu menggunakan teori oligarki tetapi tidak punya resolusi. Oligarki itu ada di mana-mana dan cara untuk memotong atau mengurangi oligarki itu ya pembagian kekuasaan. Pembagian kue itu harus diratakan. Nanti kalau kue itu hanya dipusatkan di Jakarta ya hanya akan dimakan oleh oligark Jakarta, termasuk para pengusaha lokal. Kalau mau izin tambang ya harus dikuasai mereka juga. Jadi solusi atas oligarki, kekuasaan, kekayaan ini memang harus dibagi. Nah, salah satunya itu dengan pemindahan ibu kota. Dan nanti kalau perkara proyek ini mangkrak karena memang ini pergulatan ya itulah tantangannya di situ. Ini butuh kekuasaan yang sangat powerful ya. Dan ini visi ini, maksud saya ya ibu kota baru ini menurut saya sebagai visi. Demokrasi dengan visi itu sering bertentangan. Ada orang berbuih-buih ngomong demokrasi tapi tujuannya justru untuk melawan visi. Nah, ini yang tidak menarik. Memang yang menarik adalah visi yang demokratis dan demokrasi yang berorientasi pada visi. Tetapi dua hal ini sering bermasalah. Atas nama demokrasi harus berproses dan sebagainya, tapi digunakan untuk menghambat visi. Ya, ini nggak menarik, sama sekali nggak menarik. Dan karena itu ini kekuasaan yang sangat powerful harus dibutuhkan. Ya. Ini harus dengan koersi, harus dengan amunisi yang lebih kuat. Sehingga ini ibu kota Nusantara ini memang harus terus-menerus dibangun dan ya mungkin tidak butuh waktu ratusan tahun seperti Jakarta, itu dia bisa menjadi ibu kota yang lebih bermakna lah. Jadi ini harus kita koreksi betul, jadi jangan sampai misalnya ini ibu kota baru ini nanti meniru Jakarta. Ada persekongkolan antara kekuasaan dan kekayaan gitu ya. Yang kemudian itu akan menciptakan penghisapan terhadap kekayaan terhadap manusia di seluruh negeri.